Serangan gabungan rudal dan drone Iran menghujani beberapa wilayah Israel sejak Kamis 5 Maret 2026 subuh waktu setempat. Gelombang serangan ke-19 operasi Janji Sejati 4 Iran membunyikan sirine misil dan terdengar di wilayah Israel Tengah hingga Al-Quds yang diduduki. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Maret, kabar ini diumumkan lewat pernyataan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Sementara itu, senada media Israel memberitakan bahwa sejumlah rudal ditembakkan dari Iran ke wilayah Tengah dan Al-Quds di Palestina yang diduduki, serta ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan itu bersamaan dengan aktivasi sirine peringatan di area luas. Laporan tersebut juga menyebut adanya korban di pihak pasukan Amerika Serikat akibat serangan. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel menyatakan sirine pertama kali berbunyi di wilayah Tengah, lalu meluas ke ratusan permukiman di kawasan Gush Dan. Media setempat melaporkan terdengar 15 hingga 20 ledakan di Tel Aviv dan sekitarnya. Diduga berasal dari rudal yang mungkin membawa amunisi tandan serta adanya upaya pencegatan di atas Neibrak. Disebutkan pula bahwa 8 rudal diluncurkan dalam 2 gelombang serangan. Juru bicara Magen David Edom mengatakan tim medis dikerahkan untuk menangani korban luka. Sementara sejumlah laporan menyebut sebagian rudal yang digunakan merupakan rudal hipersonik canggih Iran. Rezim Israel dan Amerika Serikat diklaim benar-benar terkejut dengan operasi militer yang dilontarkan Iran. Hingga diklaimnya juga bahwa Amerika Serikat dan Israel telah gagal mencapai tujuan mereka setelah melancarkan agresi. Mengutip Tasnim pada 5 Maret, klaim ini diutarakan oleh penasehat Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Hamid Reza Moghadamfar. Lebih tepatnya, dia menyatakan bahwa Israel dan Amerika Serikat terkejut oleh skala serangan balasan Iran serta ketahanan pemerintah dan rakyat Iran. Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, ia menegaskan bahwa meski Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi luas, mereka gagal mencapai tujuan strategisnya. Dia menyebut agresi tersebut mencakup serangan ke wilayah permukiman serta menimbulkan korban di kalangan tokoh militer dan warga sipil. Menurutnya, pihak lawan sempat memperkirakan sistem pemerintahan dan militer Iran akan melemah, namun perhitungan itu justru berbalik merugikan mereka. Hamid Reza juga mengklaim serangan rudal dan drone Iran telah menimbulkan tekanan pada kemampuan pertahanan musuh, sementara Iran dinilai siap menghadapi konflik jangka panjang. Adapun serangan Amerika Serikat Israel disebut dimulai pada 28 Februari dan dibalas Iran melalui operasi Janji Sejati 4, di mana yang menargetkan sasaran di Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane melontarkan peringatan terbaru kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana ia menyebut bahwa militer Amerika Serikat tetap berada dalam bahaya sehingga harus sadar resikonya masih sangat tinggi. Mengutip Tribun News pada 5 Maret, peringatan ini diutarakan oleh Dan Kane pada 4 Maret 2026 waktu setempat. Perlu diketahui di awal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinan bahwa kemampuan udara Iran telah lumpuh dan tidak lagi menjadi ancaman. Tetapi para pembantu atau pejabat di bawahnya justru menegaskan bahwa pasukan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah masih menghadapi resiko dan dalam keadaan berbahaya. Pertama, Jenderal Dan Kane melontarkan peringatan, di mana dia menegaskan bahwa tentara Amerika Serikat di Timur Tengah masih dalam kondisi sangat rentan. Kane menyebut bahwa militer Amerika Serikat tetap berada dalam bahaya dan mengingatkan bahwa resikonya masih sangat tinggi. Senada, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengakui adanya celah dalam dominasi militer Amerika. Meski menyebut Washington mulai menguasai wilayah udara Iran, ia tidak dapat menjamin serangan Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat dan sekutunya akan berhenti. Ia juga menegaskan bahwa meskipun pertahanan udara telah dimaksimalkan, resiko drone atau rudal Iran menembus pertahanan dan menimbulkan korban jiwa tetap ada. Hegseth pun mengakui bahwa hal itu tidak berarti pihaknya mampu menghentikan seluruh serangan.
Sekretaris Jenderal Hizbullah Syekh Naim Qasyem mendeklarasikan perang besar, memperingatkan bahwa kesabaran perlawanan Lebanon telah habis menghadapi pelanggaran Israel. Mengutip Amayadin pada 5 Maret, deklarasi ini dilontarkannya dalam pidato pada hari Rabu 4 Maret 2026. Lebih tepatnya, Naim Qasyem menegaskan Lebanon tak lagi bisa menoleransi pelanggaran kedaulatan yang ia sebut dipicu pendudukan serta pengaruh Amerika Serikat Israel. Ia menyatakan pelanggaran Israel selama 15 bulan terakhir sengaja melemahkan posisi Lebanon, menekankan bahwa kesabaran pihaknya ada batasnya setelah ratusan korban berjatuhan. Qasyem juga menyebut agresi terhadap Lebanon telah direncanakan sebelumnya oleh Israel, bukan sekedar respons atas serangan roket. Ia pun menegaskan perlawanan bersenjata adalah hak sah selama pendudukan berlanjut. Ini adalah hak yang sah dan Hizbullah menegaskan akan menghadapi agresi tersebut, serta memperingatkan bahwa Hizbullah akan terus membalas agresi. Di akhir pidatonya, ia menyerukan persatuan nasional dan solidaritas terhadap gerakan perlawanan. Kepala Pentagon Pete Hegseth mengklaim bahwa Amerika Serikat akan menghujani Iran dengan rudal dan drone. Ia juga menekankan bahwa jet-jetnya menguasai langit dan leluasa memilih target, serta menebarkan kematian dan kehancuran dari udara sepanjang hari. Mengutip Al Jazeera pada 5 Maret, hal ini diutarakan oleh Hegseth dalam pernyataannya sejak Rabu 4 Maret 2026. Dikabarkan bahwa pejabat Amerika Serikat mengklaim kampanye militer mereka terhadap Iran berjalan sukses, juga menegaskan bahwa Washington tengah berupaya melumpuhkan pemerintahan Teheran secara total. Dalam keterangannya, Hegseth menyatakan militer Amerika Serikat telah melonggarkan aturan keterlibatan, juga beroperasi dengan minim pembatasan di tengah meningkatnya korban jiwa di Iran termasuk warga sipil. Ia menegaskan para pemimpin Iran kini terus berada di bawah bayang-bayang kekuatan udara Amerika Serikat dan Israel hingga Washington memutuskan operasi berakhir, serta menyebut jet-jet Amerika Serikat mengendalikan wilayah udara, bebas menentukan sasaran dan melancarkan serangan sepanjang hari. Hegseth juga menyatakan bahwa konflik tersebut sejak awal tidak dimaksudkan sebagai pertarungan yang seimbang, sekaligus bahwa Amerika Serikat memang menyerang saat lawan berada dalam posisi lemah.